Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Upgrade Hendra Sofianto dalam khotbah online Gereja Tuhan GTJ Bulung Cangkring. Sebelum kita bersama-sama menggumuli firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan terus memberikan kami kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Kami merindukan Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu untuk menolong kami, sehingga kami tidak hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami juga mampu untuk melakukannya. Karena yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman dan yang mau melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-29. Demikian firman Allah. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk akan kita renungkan bersama-sama, dan dengan tema setia berproses dan bertumbuh, kita akan menggumuli bersama kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Saudaraku, banyak orang bilang bahwa sebuah proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Proses yang penuh dengan kerja keras, kesungguhan, dengan ketelitian, dengan penuh kesetiaan dan doa tentunya akan menghasilkan sebuah hasil yang maksimal. Akan tetapi, seringkali orang hanya lebih fokus kepada sebuah hasil, bukan kepada sebuah proses. Dan ketika orang tidak fokus kepada proses, maka seseorang akan bisa lebih mudah memandang rendah hasil karya dari orang lain. Saudara dikasihi Tuhan, secara spesifik firman Tuhan pada kesempatan ini pun berbicara tentang sebuah proses. Bagaimana sebuah biji dapat tumbuh dan pada akhirnya dapat menghasilkan buah. Firman Tuhan dengan tema setia berproses dan bertumbuh akan mengajak kita sebagai umat Allah untuk tetap setia di dalam proses, seperti apapun rumitnya, seperti apapun sulitnya, seperti apapun harga yang harus kita bayar untuk berproses itu, kita harus mau dengan setia melakukan proses itu. Karena tanpa sebuah proses tidak akan ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, maka tidak akan ada buah atau hasil. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengapa kita sebagai orang percaya harus setia berproses dan bertumbuh? Yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-26. Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan bahwa beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengatakan mengapa kita harus setia berproses dan bertumbuh. Yang pertama adalah karena kita memiliki momentum. Kita memiliki kesempatan. Momentum adalah kesempatan
waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Momentum berbicara tentang waktu, saudara. Present, kapan? Sekarang. Kenapa dikatakan momentum, waktu, present, ini harus kita sambut. Kesempatan jangan ditunda-tunda. Yang namanya momentum, waktu yang tepat ini harus kita sambut. Karena kalau tidak, akan berlalu begitu saja. Tuhan memberikan momentum, hadiah kepada kita, sebuah kesempatan untuk kita terus berproses menjadi seorang penabur. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih. Siapakah penabur? Dalam konteks nats yang kita baca ini, penabur adalah saya dan juga panjenengan semua. Tidak hanya pendeta, tidak hanya majelis, tidak hanya komisi-komisi, tidak hanya guru sekolah minggu, setiap orang percaya adalah penabur. Lalu apa yang ditabur? Benih firman Tuhan. Secara khusus, benih firman Tuhan yang kita tabur adalah benih firman Tuhan tentang kabar baik, kabar sukacita. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah menerima kabar sukacita itu, mengimaninya dan menghidupinya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada akhirnya kita tahu, saudara, bahwa di dalam Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu diri bahwa kita sebagai orang percaya telah diberikan Tuhan sebuah hadiah, sebuah kepercayaan untuk menabur benih kabar sukacita. Mari kita sambut momentum itu. Jangan sia-siakan waktu itu berlalu begitu saja. Kita lakukan bagian kita sebagai seorang penabur. Kita harus tahu ini adalah bagian kita. Menabur, menabur, dan menabur. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Kita terus menggunakan momentum kesempatan ini, hadiah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita ini untuk terus menabur firman Tuhan, menabur kabar sukacita, memberitakan Injil supaya seluruh dunia tahu bahwa di dalam Yesus Kristuslah ada satu-satunya jalan keselamatan. Di luar Yesus yang ada adalah kebinasaan. Itu menurut iman percaya kita. Hidup adalah momentum. Hidup adalah sebuah kesempatan untuk terus kita melakukan kehendak Bapa. Bagian kita adalah menabur, mari kita lakukan secara maksimal. Selama masih ada kesempatan, selama Tuhan terus memberikan kekuatan, mari kita menabur dan menabur. Ini adalah proses yang Tuhan boleh sediakan untuk saya dan saudara untuk kita lakukan. Tentu tidak mudah. Dalam situasi yang seperti sekarang ini, gereja tutup, gereja harus melakukan ibadah online, gereja harus melakukan terobosan-terobosan. Namun bagaimana terus gereja harus terus bergerak untuk menabur dan menabur. Supaya setiap orang percaya dikuatkan imannya, supaya setiap orang yang belum mengenal Tuhan, mereka wanuh kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, yang pertama, mengapa kita sebagai orang percaya harus setia di dalam berproses dan bertumbuh? Karena kita sudah diberikan Tuhan sebuah hadiah, kepercayaan, momentum, waktu yang tepat untuk kita menjadi seorang penabur. Yang kedua, saudaraku,
Mengapa saya dan saudara harus terus setia berproses dan bertumbuh di dalam Tuhan? Karena ada kuasa Allah yang menumbuhkan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-27 sampai dengan yang ke-28. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Saudaraku, ada sebuah kalimat yang sangat viral di belakangan ini. Gusti mboten sare, atau Tuhan tidak tidur. Sebelum kalimat ini viral, saudara, di dalam Alkitab sudah tertulis ribuan tahun yang lalu, sudah tertulis jelas di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa penjaga Israel itu tidak terlelap. Artinya Allah saudara tidak pernah sedikit pun lalai di dalam memperhatikan anak-anaknya. Kita punya Allah yang dahsyat, saudara. Tidak pernah tertidur, tidak pernah terlena, tidak pernah terlelap, dan terus terjaga. Menjaga hidup saya dan panjenengan semua. Dahsyat bukan? Itu Allah kula lan panjenengan. Dia memiliki kuasa yang tak terbatas. Berbeda dengan saya dan saudara yang katanya penabur ini sangat terbatas, sangat lemah. Firman Tuhan katakan apa? Ayat 27. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Keterbatasan kita harus kita akui bahwa kita penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Kita butuh waktu untuk tidur. Kita butuh waktu untuk istirahat. Kita butuh waktu untuk jeda, saudara. Berbeda dengan Allah. Allah tidak terbatas. Luar biasa. Dan apalagi kelemahan kita, saudara, sebagai seorang penabur. Dikatakan demikian firman Tuhan. Ayat 27 bagian B. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan terjadinya sebuah pertumbuhan dari sebuah tanam-tanaman. Bahkan seorang petani yang mungkin sudah sangat berpengalaman sekalipun, ketika dia menanam melon, dia tidak pernah tahu kapan biji melon yang ditanamnya itu bertumbuh, mengeluarkan bunga, kemudian mengeluarkan buah, dari kecil sampai membesar. Seorang petani yang ahli sekalipun tidak pernah tahu bagaimana terjadinya proses dari benih sampai bertumbuh, sampai berbuah. Keterbatasan kita sebagai seorang penabur pun demikian. Kita tidak memiliki kapasitas untuk mengetahui proses yang terjadi daripada apa yang kita tanam, apa yang kita tabur. Saudara-saudaraku, namun kita diberitahukan pada kesempatan ini bahwa semuanya itu boleh terjadi karena campur tangan kuasa Allah yang luar biasa. Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, selalu ikut campur di dalam setiap apa yang kita tabur. Bagian kita menabur, bagian Allah adalah menumbuhkannya dan menghasilkan buah. Jadi saudaraku, saya mau sampaikan pada saat ini, inilah sifat dari kerajaan Allah. Inilah sifat dari kerajaan Allah yang memiliki daya tumbuh yang tidak terbendung. Memiliki daya tumbuh yang luar biasa. Bagian kita apa? Menabur. Bagian Allah apa? Menumbuhkan. Jangan sekali-sekali ambil bagian Tuhan. Biarlah kita terus maksimal memanfaatkan momentum untuk menabur sebanyak mungkin yang mampu kita tabur. Menyampaikan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagian Allah
adalah yang menumbuhkannya. Dan satu hal saudara, sekecil pelayanan apapun yang kita lakukan, sesederhana apapun apa yang sudah kita tabur, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Tuhan akan bekerja dengan kuasanya, menumbuhkan setiap apa yang kita tabur. Setialah berproses dan bertumbuh. Ada banyak tantangan. Ada banyak yang melemahkan kita untuk boleh menabur firman Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita akan kehilangan gairah untuk menabur firman Tuhan. Dan itu adalah tipu muslihat dari si jahat. Saudaraku, terkadang yang dipakai untuk melemahkan semangat kita, melemahkan gairah kita, spirit kita untuk menabur, bukan orang-orang yang jauh. Terkadang orang-orang terdekat kita, orang-orang kepercayaan kita, orang-orang yang kita kasihi. Namun mari kita bijaksana menyikapi ini. Kita harus tahu bagian kita adalah menabur, dan bagian Allah adalah menumbuhkan. Kadang keputusasaan pun menghampiri hati kita. Ya hono yahene melayani, ya hono yahene berkhotbah, ya hono yahene melayani Tuhan, mengabarkan Injil, kok enggak ada jiwa yang selamat, kok ya begitu-begitu aja, enggak ada pertumbuhan yang signifikan. Tidak ada yang sia-sia. Allah akan melakukan bagiannya untuk menumbuhkan firman yang tertabur itu. Percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam menyertai pelayanan kita. Apa yang kita tabur akan Tuhan tumbuhkan sehingga firman itu akan bertumbuh dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan buah. Yang terakhir saudara, yang ketiga, mengapa kita sebagai orang percaya harus setia di dalam berproses dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan? Karena ada waktunya penuaian. Mari kita lihat hal itu di ayat yang ke-29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita tuai sangat ditentukan dari apa yang sudah kita tabur. Jadi proses menabur seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Bagaimana cara kita menabur benih itu akan menentukan bagaimanakah nanti hasil akhir ketika kita menuai. Setiap apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan itu pasti saudara. Kalau kita sebagai orang percaya benar-benar dengan kerja yang keras, dengan kesungguhan hati, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan, saudaraku, saya percaya bahwa nanti kita akan penuh sukacita melihat apa yang akan kita tuai, apa yang akan kita panen, bagaimana nanti di akhir zaman Tuhan akan menghakimi dunia ini dan kita melihat hasil taburan kita, bagaimana banyak orang percaya kepada Tuhan dan mereka akan bersama-sama dengan kita di dalam kerajaannya yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari jangan kehilangan kesempatan. Gunakanlah kesempatan ini, kehidupan kita ini, untuk memberitakan benih firman Tuhan. Dengan semangat, karena kita punya Allah yang akan menumbuhkan apa yang kita tabur. Dan ingatlah bahwa selalu akan ada hasil akhir. Kita akan bersama-sama melihat jerih lelah kita
tidak akan pernah sia-sia. Di mana di masa-masa penuaian kita pun akan berbahagia melihat banyak orang pun menjadi percaya kepada Tuhan dan menikmati kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu saudaraku, kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita yang sudah tertaburi oleh firman Tuhan, mari kita terus tetap setia berproses. Kehidupan ini adalah sebuah proses, saudara. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. Kehidupan ini adalah sebuah peziarahan. Bagaimana kita akan terus mengalami banyak hal yang bisa saja kehilangan gairah untuk setia berproses di dalam Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, supaya kita pun menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, bagian kita adalah menabur dan bagian Allah adalah menumbuhkan. Dan mari kita nantikan hasil akhir dari apa yang kita tabur saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.